Jemaat yang diberkati Tuhan, karena pada saat ini ada satu keluarga yang membawa anak mereka untuk dilayani dalam sakramen baptisan kudus, maka kita akan berpindah pada liturgi tata ibadah baptisan kudus. Kita masuk dalam pengajaran baptisan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud dengan bangsa bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Berarti dalam pelayanan baptisan seisi keluarga terdapat pelayanan baptisan untuk anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Baptisan adalah tanda meterai dari perjanjian Allah dengan orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan ini untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Justru itu pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan Gereja Reformasi termasuk Gemim diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya kita orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayankan baptisan kudus di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oleh karena itu dalam iman percaya ini kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematiannya dan kebangkitannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih. Pandang ya Bapa. Saudara-saudaraku, dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus selamanya. Amin.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu atas anak yang akan dibawa dalam pelayanan sakramen baptisan kudus di saat ini. Anak kekasih Raini Amelia Ponto. Tuhan sendiri berkenan untuk memberkati anak ini, agar dia menikmati keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Ketika dia menerima kasih Tuhan, memberkati keluarga yang membawa anak ini, dan memberkati orang tua baptisan dalam tanggung jawab iman untuk menjadi berkat bagi kehidupan anak ini. Engkau Tuhan yang akan bekerja dalam pelayanan sakramen baptisan kudus kami di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kami akan bacakan data baptisan dan telah dibaca untuk berdiri dan mengambil tempat. Data baptisan anak, nama anak Raini Amelia Ponto. Tempat tanggal lahir Rata Totok 28 Oktober 2021. Nama orang tua Ayah Reinhold Ponto. Ibu Jamalia Risnawati Suma. Nama orang tua baptisan 1. Vilandi Watung. 2. Diaken Selin Lumintang. 3. Penatua Rinaldi Prayo. 4. Rifan Winokan. 5. Priscilia Kencem. 6. Stevi Piai. 7. Michael Tamunu. 8. Penatua Audrey Kendangin SPD. 9. Rams Mewo. 10. Reno Prayo. 11. Angel Adam. 12. Jeswars Glendit Kere. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawab saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Kidung Jemaat nomor 304, kiranya oleh Roh dan Firman.
jemaat untuk berdiri. Raini Amelia Ponto. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku, marilah kita memohon tuntunan rohnya sambil menyanyikan PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan membaca firman, mari kita berdoa. Di minggu yang baru ini, di akhir bulan Oktober, kami tetap membutuhkan firman-Mu melangkah di sepanjang minggu ini dalam kerja aktivitas tanggung jawab. Karena kami percaya bahwa kami tidak mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan kami. Maka Roh Kudus-Mu memperlengkapi kami semua untuk mampu menerjemahkan apa kata firman Tuhan bagi kami dan membimbing kami untuk dapat melakukan firman itu dalam hidup ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di minggu berjalan ini kita ada dalam perikop bacaan Alkitab Kejadian pasal 15, mulai ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal 15, mulai ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21, kita akan membaca bergantian. Ayat ganjil akan dibacakan oleh seluruh pelayan khusus yang ada, ayat genap dibacakan oleh jemaat. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21 di bawah judul Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kita mulai. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisawimu, upahmu akan sangat besar. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hamba pun nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Ketika burung-burung buas hingga pada binatang, maka Abram mengusirnya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu.
yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Demikian firman Tuhan kita di saat ini. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang telah dipersiapkan. Puji-pujian sebelum khotbah. Jemaat kolom 12, sesudah jemaat kolom 12, wanita kaum ibu rayon 5. Silakan jemaat kolom 12. Berikut dari wanita kaum ibu rayon 5, sesudah khotbah keluarga yang berduka dan yang berulang tahun.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seandainya kita disodorkan dengan pertanyaan, torang pelatar belakang kehidupan somapan, torang sotab dumpul di tambang, 7 turunan torang pe harta banyak, ya nak mau habis. Tompe usaha berkembang pesat. Artinya apa yang nyanda ada pada orang semua ada. Kemudian tiba-tiba kita diminta untuk meninggalkan kemewahan hidup, materi, kenyamanan dan ketentraman itu. Bagaimana orang bereaksi? Paling kan orang mau bilang begini, doh tunggu dulu. Kau mau tanya lagi, kalau mau panggil, mau keluar dari torang pe kenyamanan itu, mau pergi di tanpa yang nyanda jelas. Torang min tahu kampung nyanda ada di peta, torang baru dengar waktu itu. Kemudian torang min tahu itu ada di mana. Terus torang mau dipanggil, mau pergi di tempat itu. Saya percaya saya dan saudara-saudara pasti akan menolak. Dengan tegas pasti torang mau bilang begini, aduh enggak, kasih jumpa orang lain. Kalau orang sudah so aman di sini, seperti itu. Itu yang dialami oleh Abram. Ketika dia punya harta kekayaan yang berlimpah, bayangkan DP harta kekayaan itu banyak sekali. Sampai ketika dia mau keluar dari tanah itu, kong kasih itu tanah dia dengan DP kemanakan Lot itu, daerah yang disediakan bagi Abram itu nyanda cukup untuk menampung DP harta kekayaan itu dengan Lot. Oleh sebab itu ketika DP harta kekayaan Abram dengan Lot itu banyak sekali itu, maka dorang berbagai tuh daerah kekuasaan itu. Abram bilang pa Lot, pilih itu tanpa mana ngana mau pergi akang. Karena dorang budak jaga bakalai karena apa? Memperebutkan tanah supaya dorang peternak itu boleh mendapatkan makanan. Jadi memang sunya tidak ada tampak. Bayangkan tuh kekayaan itu pada waktu itu. Sehingga ketika terjadi pembagian antara Abram dan Lot, Abram pun yang tidak bilang begini Pak Lot, kita pilih dulu tuh tanpa mana yang bagus, tuh tanpa yang subur, tuh tanpa mana yang paling bagus sekali, kita mau pilih dulu itu, baru ngana kita mau kasih DP sisa. Tidak. Ini bukan main, ini Abram ini hati Kang. Dia nyenak seperti itu. Malah dia bilang Pak Lot, pilih jo tanpa mana, ngana dulu tuh pilih. Kalau ngana ke kanan berarti kita ke kiri, kalau ngana ke kiri berarti kita ke kanan. Dia kasih pilihan kepada Lot. Itu luar biasa tuh Abram ini. DP hati luar biasa. Ternyata Abram ini dari sejarah pemanggilan Tuhan, ketika Tuhan mempersiapkan suatu bangsa yang besar untuk menyelamatkan dunia ini, memang cocok ada kasih Pak Abram. Karena itu cocok DP nama Abram itu kata Bapa orang beriman. Bayangkan dia, tuh orang beriman di dunia ini, DP suhu itu Abraham. Betapa luar biasa ini DP iman Abram ini. Saudara-saudaraku, sepanjang perikop bacaan Alkitab, kalau orang baca itu sejarah Abram menjadi Abraham, nyana pernah didapati ini Abram ini kong dia menyembah patung, menyembah dewa yang disembah oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Nyana pernah. Keyakinan Abram ini sungguh luar biasa. Oleh sebab itu maka Tuhan sangat mengasihi Abram ini. Tuhan sangat mengasihi Abram ini sehingga dia menjanjikan, dia mengikat dirinya dengan perjanjian kepada Abram. Bukan Abram yang minta janji itu kepada Tuhan Allah, tapi Allah sendiri yang berjanji kepada Abram. Dan memang wajar kalau sebagai seorang manusia biasa, Abram ini masih manusia biasa. Ragu itu wajar kalau dia miliki. Bayangkan kok 75 tahun
Waktu itu dia 75 tahun, dia belum memiliki anak. Waktu dia keluar dari Ur Kasdim, umur Abram ini 75 tahun. Kemudian ketika Allah berjanji untuk memberikan keturunan yang banyak kepada Abram, dia penantian itu 25 tahun. 25 tahun dia dah menanti itu janji Tuhan itu, dia akan memperoleh keturunan. 75 tahun dia keluar dari Ur Kasdim, dan ketika dia menjalani kehidupan dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan, maka dia tetap pegang janji Tuhan itu 75 tahun. Bayangkan tuh 75 tahun. Ada orang Kang baru 1-2 bulan Kang dah sakit, so mengeluh. Tuhan dah janji kuat kalau kita setia Tuhan, kita mau baik, mujizat Tuhan itu ada. 75 tahun dia ketika dia menikmati kasih setia Tuhan. 25 tahun itu ketika dia menanti janji Tuhan itu luar biasa tuh, ketaatan kesetiaan itu diuji oleh Tuhan. Diuji. Dan ketika Tuhan berfirman kepada Abram, dia mengeluh. Ayat pertama orang baca, dia mengeluh tuh, dia bilang, ya Tuhan, kitanya tidak ada keturunan. Kita harta kekayaan banyak sekali ini, kita mau kasih waris kepada Eliezer, DP budak. Karena memang adat waktu itu, budak yang ada di rumah itu, kalau dia tidak ada anak itu, keluarga itu yang tidak ada anak laki-laki, maka DP harta kekayaan jatuh kepada budak yang ada di rumah itu. Dia menyesal, bayangkan DP harta kekayaan banyak sekali kon cuma mau jatuh kepada budak. Karena itu wajar kalau dia mengeluh. Kemudian DP keluhan itu dia sampaikan kepada Tuhan. Ayat-ayat pertama itu tadi, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Dia mengeluh pada Tuhan. Jadi itu keraguan itu sebagai seorang manusia biasa dimiliki oleh Abram, sama dengan orang semua. Keraguan itu ada dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan hidup. Ketika orang ada dalam penantian, sakit orang yang orang cintai, orang so bergumul, orang so berusaha, orang berdoa pagi siang sore malam, tidak putus-putus orang berdoa, bahkan orang berpuasa, minta pada Tuhan, Tuhan kalau boleh kasih baik akan pada dia, jangan sampai dia mati, Tuhan kalau boleh dia sembuh, kalau boleh dia pulih. Itu penantian itu memang luar biasa. Orang berdoa itu sampai rasa-rasa nak mau tasono cuma gara-gara apa? Orang minta dan minta terus kepada Tuhan supaya apa? Orang permintaan itu dijawab oleh Tuhan. 25 tahun penantian ini Abram ini untuk menanti lahirnya keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Ishak lahir pada waktu Abram berumur 100 tahun. Bayangkan 25 tahun DP penantian. Kang, torang Kang baru 1-2 bulan so mengeluh, 3-6 bulan tuh sakit Kang, cari dukun karena rupa ndak baik-baik, dokter dia bilangnya ndak ada penyakit, dokter bilang semua aman, so minum obat ini dan lain sebagainya, dokter obatnya ndak mempan. Maka datanglah bisikan-bisikan bilang, di sana ada tuh om itu, dia jago sekali, tuh keinginan untuk mau baik Kang. Maka pigilah orang di tempat itu, karena orang rindu untuk mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Ketika dalam kehidupan kita ekonomi kita menurun, orang yang tidak ada apa-apa lagi karena biasa orang pe kehidupan, biasa orang pe hidup mapan, biasa orang pe kehidupan itu ada, tapi ketika orang pe kehidupan ekonomi itu menurun, maka orang terjebak pada situasi cara instan. Supaya mau keluar dari situasi ini, maka orang cari cara instan. Bukan orang punya, orang bilang orang punya. Orang cari cara supaya orang boleh mendapatkan itu, kembali pada orang itu apa yang orang nikmati, seperti itu. Tidak seperti Abram. Abram itu dalam penantian dia tetap setia kepada Tuhan. 25 tahun DP penantian. Itu bukan waktu yang pendek dan singkat.
25 tahun dalam penantian kepada Tuhan yang tak pernah didapati dalam perikop bacaan Alkitab kong. Abram itu menyembah kepada berhala. Abram itu datang di pohon-pohon yang besar, minta supaya DP kehidupan itu diberikan keturunan. Sekalipun pada kenyataannya yang orang baca dalam perikop bacaan Alkitab ini, ketika keraguan itu menghantui kehidupan Abram dan Sarai, maka Sarai kasih usul kepada Abram, nganapi kaweng jo itu kita pe budak Hagar itu supaya dia dapatkan keturunan. Itu dorang pepikiran secara manusia. Dan karena itu ketika pikiran manusia itu ada di pikiran mereka, kemudian Abram mendekati budak daripada Sarai itu, kemudian dia hamil. Pada akhirnya disitulah mulai perbantahan, mulai penderitaan dialami oleh Sarai. Karena apa? Karena sobeking diri itu Hagar. Ketika dia tahu dia hamil, dia melahirkan anak untuk Abram, maka dia mulai kasih tunjung DP kurang ajar. Dia mulai perintah, dia mulai tekeng supaya sama seperti nyonya-nyonya dia, tuh budak ini. Pada akhirnya Sarai sendiri yang makan hati. Dia bilang, Pak Abram, aduh cuna liang nape budak itu, dia tape budak itu, dia napa dia bikin suka pak kita. Karena apa? Karena dia pe usul itu Pak Abram. Dia dah usulkan tuh Pak Abram, ngana dekati jo kita pe budak. Jalan keluar satu-satunya instan secara torang pecar alam berpikir torang manusia. Tapi ketika torang terjadi seperti itu, ternyata torang pe jalan keluar itu yang menurut torang pe pikiran itu bagus, ternyata itu mendatangkan malapetaka dalam kehidupan Abram dan Sarai. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka Allah berjanji kepada Abram. Apa dia janji? Keluar ngana lihat tuh bintang di langit. Ngana hitung tuh bintang di langit itu, kalau ngana dapat hitung, so begitu pe banyak ngana pe keturunan nanti. Kalau orang manusia biasa kan orang bilang, nyana mungkin kita so tua begini, dan tuh Sarai lagi so tua, kok masa kong kita pe anak pe banyak sekali begitu. Yang pasti orang berpikir logika, nyana mungkin. Tetapi perikop bacaan Alkitab ini dia katakan, ayat 6 dia katakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dia langsung percaya. Dia nyandak bilang tunggu dulu. Dia nyandak pikir dulu secara akal manusia, nyandak. Dia langsung percaya perkataan Tuhan itu dalam kehidupannya, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran kepada Abram. Ini luar biasa. Kalau orang kang, aduh, orang mau datang pinjam doi, pat orang kondo 5 juta, 10 juta, 5 juta jo, 5 juta ke atas. Orang bilang, aduh nanti dulu, kita mau lihat dulu dia kerja apa. Jangan dia nak dapat bayar tuh kita tuh utang itu dia. Lihat dulu DP latar belakang kehidupan, bagaimana DP orang. Kalau orang pe kehidupan itu tidak seperti Abram, dia langsung percaya itu keluguan daripada Abram yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ketika terjadi seperti itu, maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran dalam kehidupan Abram, sehingga dia dapat menikmati janji Tuhan. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, banyak kali orang diperhadapkan dengan situasi sama seperti yang dihadapi oleh Abram. Orang terjepit dengan penderitaan sakit, orang terjepit dengan masalah-masalah yang orang hadapi, orang jumpai dalam kehidupan ini, yang membuat seolah-olahnya tidak ada jalan keluar. Orang mulai ragu kekuasaan Tuhan. Orang mulai berpikir dengan orang pikiran sendiri. Orang mulai cari-cari jalan keluar menurut orang akal pikiran ini yang sangat terbatas. Dan pada akhirnya ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan persoalan hidup, orang bukan dapat jalan keluar yang terbaik, malah orang terjebak pada situasi yang lebih sulit. Jatuh kata dengan tertimpa tangga, masuk kata ke dalam lubang singa lagi. Karena apa? Karena orang udah cari jalan keluar bukan melibatkan Tuhan.
Padahal firman Tuhan itu diperkatakan dalam kehidupan kita, torang so baca tuh ayat Alkitab. Bahkan mungkin torang so baca semua ini Alkitab ini, isi Alkitab ini torang so baca semua. Sampai ada orang bilang sudah terso hafal di luar kepala itu firman Tuhan, ayat firman Tuhan itu. Tetapi kita tidak mampu mengaminkan perkataan firman Tuhan itu dalam kehidupan ini. Keraguan itu tetap besar dalam kehidupan kita. Torang pergumulan persoalan lebih besar daripada keyakinan kita kepada Tuhan. Karena itu ketika sakit, ada dokter vonis sakit begini, torang mulai apa? Down. Torang mulai turun, torang pe imun. Karena apa? So jadi pikiran pa torang, aduh kita ketuk sakit kanker, aduh kita ketuk sakit jantung, aduh kita sudah lama mau mati, oh Tuhan kasih yang sudah lama mau mati. Turun itu imun, akhirnya apa? Sebenarnya itu bukan penyakit itu. Pada akhirnya orang timbul penyakit baru yang mengantar orang pada kematian. Akhirnya orang mati. Sebenarnya bukan penyakit itu. Tapi karena apa? Karena ketakutan, karena keraguan yang kita miliki dalam hidup ini. Yang orang tidak pegang tuh janji firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal apa? Percaya. Orang cuma suka DP janji. Orang cuma suka terima berkat. Oh Tuhan so berkati, orang sudah so napa tuh berkat. Tapi untuk taat dan setia patuh kepada Tuhan, nanti dulu. Ini dunia ini sekarang. Oleh karena itu saudara-saudaraku, maka firman Tuhan kita pada saat ini dia mau mengatakan kepada kita, mari orang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tinggalkan orang ketakutan, keraguan itu dalam kehidupan ini. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga orang akan nikmati janji berkat yang Tuhan siapkan kepada setiap orang yang taat dan patuh kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kita ada dalam situasi yang sulit, Tuhan paksa orang keluar dari zona nyaman, berhadapan dengan kesulitan hidup. Karena apa? Karena Tuhan sementara mempersiapkan sesuatu yang terbaik untuk kita nikmati ke depan. Asal orang mesti lewat tangga satu itu. Penderitaan, pergumulan hidup harus orang lewati dulu, baru orang akan menikmati tangga terakhir, itu berkat yang Tuhan siapkan kepada kita. Oleh sebab itu biarlah orang memiliki keyakinan yang sama seperti Abram, taat dan patuh seutuhnya kepada Tuhan, mempercayakan kehidupan ini seutuhnya kepada Tuhan, jangan ragu. Sebab kalau orang ragu akan kemahakuasaan Tuhan, orang akan pernah menikmati mujizat dan pertolongan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari orang jadi Abram masa kini, yang dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, orang akan buktikan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan itu masih berkarya dalam kehidupan kita, dan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Semoga kita semua termasuk di dalamnya sebagai orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, menikmati janji Tuhan dengan berkat-berkat keselamatan, berkat-berkat kehidupan, berkat-berkat kemujuran itu ada di hidup kita. Amin. Puji-pujian Puji-pujian yang pertama dari keluarga yang berduka, keluarga Palohon Korua. Sesudah itu yang berada ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Silakan keluarga yang berduka.
Berikut silakan pada yang berharu ulang tahun kelahiran dan pernikahan tanggal 24 sampai 30 Oktober. Silakan. Saudara-saudaraku, sambil kita menyanyi kami bersyukur padamu Tuhan, berilah yang baik. Sebagai ungkapan syukur kita sambil mengingat bahwa pemberian ini akan dimanfaatkan bagi kesaksian dan pelayanan gereja kepada dunia. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu, berkat melimpah Kau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Kasih
bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Padamu ya Roh Kudus, Kau melindungi umat-Mu, beri kekuatan dan pengharapan dalam badai cobaan. Hanya padamu kami berserah, hanya padamu kami berteduh. Engkau menghibur dan menerangkan, membuat hati berbahagia. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami, belajar tentang firman kebenaran-Mu. Beri kami kekuatan iman, tambahkan iman percaya kami kepadamu Bapa, agar kami tidak memiliki keraguan, ketakutan, kecemasan yang akan mendominasi kehidupan beriman kami. Tapi kami mampu untuk dapat melihat kehadiran Tuhan di tengah hidup ini yang terlalu besar dibandingkan dengan berbagai pergumulan, persoalan, tantangan di hidup kami. Kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyatakan kasih setia-Mu dalam hidup ini. Terbukti hari ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, sehat, kuat, umur panjang, tapi juga kami terus memiliki semangat dan sukacita untuk menjalani hari-hari kehidupan yang adalah anugerah dan berkat bagi kami. Terima kasih firman-Mu termeterai di hati pikiran kehidupan kami, membimbing kami untuk terus berjalan di jalan yang Engkau kehendaki, dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, melibatkan Tuhan dalam segala kegiatan, aktivitas, kerja, tanggung jawab, pelayanan dan pengabdian kami. Bapa, kami terlalu yakin bahwa Tuhan bekerja di tengah kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan dan berkat di hidup kami. Bersukacita dan bersyukur ketika Engkau Tuhan satukan kami di tempat ini. Tapi juga kami topang di dalam doa untuk kehidupan jemaat-Mu yang boleh bersama dalam persekutuan ibadah ini. Terberkati kehidupan mereka Tuhan, bersama dengan keluarga-keluarga mereka, diberkati dengan sehat, kuat, umur panjang, dengan hikmat dan kearifan. Bimbing langkah kehidupan mereka, membangun kehidupan keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, memberkati usaha pekerjaan, mata pencarian perjuangan hidup mereka diberkati oleh Tuhan.
sehingga mereka boleh menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan semata karena ada Tuhan yang menopang kehidupan mereka. Memberkati mereka yang tidak bersama dengan kami, lawati mereka seperti Engkau memberkati kehidupan kami. Berkat-berkat yang sama pun teralami di hidup mereka. Tapi juga kami menopang di dalam doa mereka yang mungkin bergumul karena pergumulan-pergumulan hidup yang dihadapi oleh keluarga-keluarga. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Yakinkan kepada mereka bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berpegang pada firman kebenaran-Mu. Karena itu Tuhan, bimbinglah kehidupan mereka agar mereka dapat menemukan jalan keluar yang terbaik, karena ada Tuhan berjalan bersama di tengah pergumulan hidup, di tengah kekhawatiran, keraguan dan ketakutan. Ubahkan semua itu Tuhan menjadi sukacita iman, agar mereka akan memiliki keyakinan yang kuat dan sanggup untuk dapat menjadi agen pembawa damai sejahtera, pembawa kabar sukacita bagi kehidupan orang-orang yang mereka jumpai dalam kehidupan ini. Memberkati mereka yang dalam pergumulan sakit. Salah satunya kami berdoa bagi saudara Marlon Weter di tengah-tengah keluarga Lapian Weter yang sementara dirawat di Rumah Sakit Rata Totok Buyat. Kami juga berdoa bagi Ibu Nonce Watuseke Mamonto yang pada tanggal 3 November akan dioperasi di rumah sakit. Tuhan, kami percaya Engkau ada bagi kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Berkati obat, makanan dan minuman yang dikonsumsi. Berkati semua fasilitas yang ada di rumah sakit. Berkati persiapan-persiapan mereka, tapi juga memberkati keluarga-keluarga yang memberikan pelayanan untuk mempercepat proses kesembuhan dan pemulihan. Bapa, kami pun turut bergumul bersama dengan keluarga yang berduka cita, keluarga Palohon Korua. Tuhan, kami terlalu percaya Engkau tidak sekedar mendatangkan duka cita, tapi juga Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan iman bagi suami, anak-anak, cucu, seisi keluarga yang ditinggalkan. Yakinkan kepada mereka Tuhan, bahwa Engkau bekerja di tengah kehidupan mereka. Engkau menyertai dan memberkati kehidupan mereka ke depan, dalam menjalani hari-hari kehidupan tanpa Dia yang dikasihi dan dicintai oleh keluarga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami pun berdoa bagi keluarga Pontok Suma yang membawa anak mereka untuk dilayani dalam sakramen baptisan kudus. Berkati kehidupan keluarga ini, memberkati kerja pelayanan mereka untuk mendidik, membesarkan, mendampingi anak yang Tuhan titipkan bagi mereka, sehingga menjadikan anak yang takut akan Tuhan, tapi juga keluarga yang terus diberkati untuk dapat menjadi keluarga yang diberkati dengan iman yang kuat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan syukur. Tuhan, berkati pemberian kami. Ajar kami untuk tahu memberi yang terbaik, karena Engkau sumber berkat kehidupan kami. Kerja pelayanan kami ke depan di minggu yang berjalan, kami letakkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Rangkul kami semua Tuhan, para pendeta yang ada, badan pekerja yang ada, para pelayan khusus yang ada, para penatua komisi Bipra, para perangkat pelayan yang ada di Jemaat Efrata Rata Totok, sampai kepada UPK yang ada di kolom-kolom. Tuhan, bekerja dalam kehidupan kami semua. Beri kami semangat dan sukacita iman untuk dapat mewujudkan setiap program pelayanan, biar nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Memberkati jemaat yang ada, menopang kerja pelayanan ini. Engkau Tuhan yang akan memberkati, sehingga lewat setiap program pelayanan, jemaat-Mu semakin bertumbuh dewasa dalam iman, harap dan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terlalu baik bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami semua Tuhan dalam kendali Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami ketika Engkau dapati ada begitu banyak penyimpangan, kealpaan, dosa yang kami lakukan terhadap Engkau. Tuntun kami Tuhan sepanjang minggu yang akan kami jalani ke depan. Tangan Tuhan begitu kuat untuk menopang kehidupan kami. Kasih Tuhan yang akan mendasari setiap langkah kehidupan kami, agar apapun yang kami kerjakan, setiap tugas pekerjaan pelayanan dan pengabdian, harapan dan kerinduan kami
biar semua itu kami letakkan dalam kendali Tuhan. Ini doa, ini permohonan, ini syukur kami Tuhan, kami telah memberikan persembahan, Tuhan berkati, biar kiranya nama Tuhan terus diagungkan. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah mengajar gerejamu untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta jemaat. Sebelum warta jemaat, kami akan membacakan sampul yang sudah masuk. Syukur hari ulang tahun dari Ibu Foni Alo yang ke-55 tahun, keluarga Air Alo, Rp100.000. Sampul syukur hari ulang tahun yang ke-16 tanggal 26 dari Rowan Mangore, keluarga Mangore Lalompo, kolom 12 Rp50.000. Hari ulang tahun yang ke-22 tanggal 28 Oktober dari Olwin Tamuntuan, keluarga Tamuntuan Timpal, kolom 18 Rp100.000. Syukur hari ulang tahun yang ke-68 tanggal 24 Oktober dari Bapak Budi Tarore, keluarga Tarore Manampiring, Rp250.000. Syukur ulang tahun ke-3 adik Keselin Batunan, Rp200.000. Syukur hari ulang tahun ke-1 tanggal 28 Oktober adik Rainhi Amelia Ponto, keluarga Ponto Suma, Rp100.000. Hari ulang tahun yang ketiga tanggal 26 Oktober tanpa nama, keluarga Binowo Mengeti, kolom 17 Rp100.000. Syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kami atas meninggalnya istri mama oma saudara kami Ibu DC Korwa, keluarga Palohon Korwa, Rp500.000. Syukur untuk gereja dari keluarga tanpa nama Rp1.000.000. Sampul syukur dari keluarga pendeta Lasut Mangundap, Rp500.000. Ada surat yang masuk. Gereja Masehi Injili di Minahasa, wilayah Ratatotop. Hal undangan sidang majelis wilayah bulanan. Kepada yang terhormat Badan Pekerja Majelis Wilayah, Ketua Wakil Sekretaris Bendahara Jemaat Sewilayah Ratatotop, Pendeta Sewilayah Ratatotop, Vikaris Pendeta Sewilayah Ratatotop, Ketua Kompel Kabipra Wilayah Ratatotop, Ketua Kelompok Pelayanan Lansia Wilayah Ratatotop, Kepala Sekolah SMP Kristen dan SMA Kristen Sewilayah Ratatotop, penasihat wilayah di tempat. Salam sejahtera, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karunia-Nya masih mempercayakan dan memampukan kita untuk menjalankan tugas pelayanan gereja sampai saat ini. Dalam rangka mengevaluasi kegiatan pelayanan di bulan Oktober serta mempersiapkan kerja pelayanan kita di bulan November, maka saudara-saudara diundang untuk hadir dalam sidang majelis wilayah bulanan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 jam 11 WITA sampai selesai, tempat Gereja Getsemani Basaan. Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Badan Pekerja Majelis Wilayah Ratatotok, Ketua Pendeta Stevi Daud Lasut MTH, Sekretaris Pendeta Elizabeth Ango STH. Kemudian untuk informasi ibadah, pada hari Minggu tanggal 6 November sesi pertama sebagai Kadin Pendeta Helmi Lahe MTH, Koordinator Ibadah, kolom 14, Prokantor, Penatua Refri Ratela dan Penatua Max Manawan. Jadwal yang beribadah, pelayan khusus dan jemaat kolom 10 sampai 18. Penghitung pundi rayon 4, puji-pujian kolom 13, keluarga besar TK Gemim, kemudian yang berharulang tahun kelahiran dan pernikahan 31 Oktober sampai 6 November. Majelis penjemput tamu kolom 18, penanggung jawab Diaken Ireni Takasabar. Pemain keyboard Bapak D. Masih. Untuk sesi yang kedua, sebagai Kadin Penatua Raymond Senain, Koordinator Ibadah kolom 7, Prokantor Pendeta Jenny Waha dan Ibu Grace Minanggal. Yang beribadah di gedung gereja, pelayan khusus dan jemaat kolom 1 sampai 9, penghitung pundi rayon 2, puji-pujian kolom 8, guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu, dan yang berharulang tahun kelahiran dan pernikahan tanggal 31 sampai 6 November. Penjemput tamu kolom 2, penanggung jawab Penatua Seskala Pasiang, pemain keyboard Bapak D. Masih. Untuk ibadah Pria Kombapa tingkat jemaat pada keluarga Pulingkareng Senain, rayon 3, jam 2 siang. Wanita kaum ibu pada keluarga Lapian Tamunu, rayon 1, jam 2 siang. Lansia pada keluarga Karundeng Wotulo, rayon 2, jam 2 siang. Anak sekolah minggu di gedung gereja sekitar jam 3 sore. Ibadah remaja wilayah dilaksanakan pada hari ini Minggu 30 Oktober 2022 di Jemaat Getsemani Basaan jam 3 sore. Kemudian untuk wanita kaum ibu rayon 1 pada keluarga Palilingan Moninca, Pria Kombapa dan wanita kaum ibu rayon 2 pada keluarga Tiwo Utup, Pria Kombapa dan wanita kaum ibu rayon 3 pada keluarga Wawor Lupa, Pria Kombapa dan wanita kaum ibu rayon 4 pada keluarga Aring Polomulo, Pria Kombapa dan wanita kaum ibu rayon 5 pada keluarga Ibu Wani Alinti, Pria Kombapa dan wanita kaum ibu rayon 6 pada keluarga Penamon Mangore. Demikian dilanjutkan dengan ibadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita tutup ibadat ini dengan nyanyi Ya Yesusku Berjanji. Setia padamu.
Saudara-saudaraku, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan sejahtera umat Tuhan. Pergilah dengan damai menurut kasih Tuhan. Demikian ibadah kita sudah selesai. Diucapkan terima kasih kepada Kadim kita, Ibu Pendeta Desi Rambing Tumbel Istiha, yang sudah menaburkan firman di hari ini, di sesi yang kedua. Biarlah ini boleh memotivasi bagi kita menjadi Abram masa kini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan diucapkan terima kasih kepada seluruh pendeta yang hadir di dalam ibadah sesi kedua ini. Ucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan khusus, lebih khusus kepada seluruh jemaat yang boleh hadir dalam ibadah di hari Minggu di sesi yang kedua ini. Bagi keluarga-keluarga yang sudah memberikan syukur lewat sampul ulang tahun, dan Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan pribadi bahkan keluarga kita. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak akan sedih, sebab Kau Allah yang menghendakku. Takkan ku membelaiku, cintamu membesarku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti wajah
Kita pegang doi. Aja kok babu. Kita kalau kasih habis doi. Kita bulu. Terus jagain Ivan. Ya. Berapa? Tambal. Oh, semua rayon bahitung ini, Kang. Apa kamar dulu 5.000? Satu, tunggu. Dua. Tiga boleh ya 30 ini. 1, 2. Cepat membuka. Kalau pusat itu cepat kasih keluar satu. Nah itu bebasnya Pak. Habis dong. Tergantung kok ini.